people, balik lagi sama aku Anissa Nadia Husna di SMAPI Podcast, podcastnya para santri. Alhamdulillah podcast sebelumnya kita telah mewawancarai santri tentang profil atau kegiatan di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini. Nah, berhubung nih karena bulan ini sedang bulan Ramadan, pasti dong ada sesuatu di bulan Ramadan ini. Nah, hari ini Nadia lagi kedatangan tamu. Tamunya kebetulan sangat spesial karena di sini ada ketua OSISnya dan ketua pelaksananya. Boleh Andi dan Gisna perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ania Nasyirah. Aku Gisna Farida dan Nafisa. Nah, kabar kalian gimana sekarang? Alhamdulillah baik, sehat, terus kayak semangat di bulan Ramadan. Apalagi saum semangat ya tetap. Nah, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat juga ya. Sesuai dengan apa yang aku ngomong, pasti di bulan Ramadan itu ada kegiatan apapun itu. Karena kalian juga OSIS pasti ada program juga kan kegiatan. Apa sih kegiatan di bulan Ramadan ini? Nah sekarang nih kita OSIS SMA DTBS Putri lagi ngadain Gebiar Ramadan. Nah untuk lengkapnya nih boleh ditanyain ke ketua pelaksana Gebiar Ramadan itu apa? Gebiar Ramadan itu adalah suatu rangkaian acara dari Stugov Divisi Arusida yang akan dilaksanakan di Ramadan ini. Arusida itu kerohanian mungkin ya, beda dengan di luar sana. Arusida itu kerohanian. Untuk tujuan Gebiar sendiri itu untuk apa yang diadakannya di bulan Ramadan ini? Untuk kebersamaan santri, ya biar kita itu gabung gitu bersama-sama kayak seru-seruan, main bareng dan lain sebagainya. Terus ngerasain juga vibes Ramadannya, terus juga di acara rangkaian Gebiar Ramadan tidak hanya kebersamaan yang biasa orang kayak beda Gebiar cuman kebersamaan enggak, tapi di situ juga ada banyak kajian, kita mendapat ilmu baru, terus kita di situ ngelakuin hal-hal yang baru tapi itu berkaitan tentang dengan bulan Ramadan. Ya, mengasah potensi santri juga ningkatin apa pahala ya ibadahnya gitu ya. Kalau di Gebiar Ramadan itu ada rangkaian acaranya kan? Rangkaiannya tuh apa aja? Ada banyak atau cuman ya paling kajian doang atau apa, atau kata Dela kan kita seru-seruan dan gimana lainnya, itu rangkaian acaranya apa aja? Di Gebiar Ramadan ini kita melaksanain 6 hari. Di hari pertama itu ada pembukaan dan perlomba-lombaan gitu kayak LCC, terus Muhadharah, terus nasyid juga ya? Iya. Nasyid. Di hari kedua, 3 sama 4-nya kita ada bagi-bagi takjil ke daerah pesantren gitu ya. Terus sudah gitu di hari terakhirnya ada Closing dan buka bersama. Terus ada acara kegiatan lomba buat takjil, terus ada jadi itu di OSIS SMA Putri itu ada namanya program ICM itu Indonesian Culture Market. Itu tuh kayak untuk memperkenalkan budaya Indonesia tapi melalui makanan. Nah di situ kita masukin juga tuh di acara closingnya Gebiar Ramadan. Di akhir acara. Iya. Coba dong spill lomba apa gitu yang menurut kalian tuh paling menarik di bulan Ramadan ini, di Gebiar Ramadan ini, lomba yang paling menarik buat para santri gitu. Pastinya sih kalau misalnya untuk menarik sebenarnya tuh santri itu pasti ya apa sih aktif gitu, misalnya semangat dalam semua lomba. Tapi untuk kayaknya kalau yang santri tunggu-tunggu tuh paling bakal heboh itu paling pembuatan takjil, lomba buat takjil. Itu ada namanya nanti di hari closing, nama acaranya tuh nama lombanya itu namanya Fatimah. Itu tuh mengasah potensi tapi lewat buat takjil. Harus ada ketentuan nggak buat takjilnya gimana, makanya si santri itu heboh, makanya di waktu berapa gimana sampai si santri itu bisa heboh di acara itu tuh kenapa gitu, gimana? Kan di waktu, terus kan itu tuh lombanya perwakilan per kelas, pasti antara kelas tuh bakal kayak ini tuh buruan gini, pasti ricu banget. Itu sih kalau untuk Fatimah. Kalau buat muhadharah itu gimana? Muhadharah tuh kayak muhadharah kan biasanya bahasa ya, kayak public speakingnya itu teknis dan lainnya gimana, bahasanya apa aja gimana? Jadi untuk lomba muhadharah di Gebiar Ramadan kali ini tuh kita tuh lombanya bukan antar kelas tapi antar angkatan. Nah, itu biasa seperti muhadharah pada umumnya 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Tapi untuk
muhadharah tuh tidak hanya dengan kayak lomba muhadharah plek ketiplek, tapi kita senengin dengan lomba nasyid karena supaya santrinya nggak bosan kan. Karena kalau misalnya namanya muhadharah tuh pidato, orang mendengar orang public speaking tuh nggak semua apa sih, nggak bakal semuanya fokus. Makanya kita senengin dengan lomba nasyid supaya santri kayak kehibur gitu. Biar gak jenuh juga. Nah. Kalau misalnya udah nih ada beberapa lomba yang di spill ya, kayak tadi Muhadharah, Fatimah, ICM itu untuk santri. Kalau misalnya untuk guru tuh ada gak sih? Ada, kita jadi Civitas atau guru di sini tuh ada ngadain lomba LCC. Di LCC itu nggak hanya wajib buat santri tapi buat Civitas juga. Karena kan LCC itu lebih kayak pengetahuan ya. Jadi mungkin ya kita sama-sama apa sih tes ngasah pikiran untuk para santri dan juga para guru. Oh gitu. Terus spill dong. Nah, ternyata LCC itu ada gurunya juga yang ikut sama gitu. Kalau misalnya buat bagi-bagi tajian nih, gimana? Bagi-bagi tajian itu kan ke pesantren-pesantren, apakah pesantren yang terdekat saja atau yang ada nih yang terjauh, tuh siapa yang ngasih takjilnya gitu, dari santri ataukah dari stugopnya gitu atau gimana? Buat bagi-bagi takjil itu kita ada dari stugop, ada dari perwakilan kelas gitu. Terus itu juga nggak dibagiin ke warga-warga di sekitar pesantren Darut Tauhid ini gitu. Jadi kita bakal Sistemnya tuh kayak gimana ya, kayak saling, jadi tuh kayak interaksi antara santri dan masyarakat tuh. Jadi tuh di Gebiar Ramadan tuh tidak hanya santri dan guru tapi santri ke masyarakat. Itu dengan melalui bagi takjil. Jadi kita bagi takjil itu dibagi berapa tempat, berapa lokasi. Dan nanti kita di situ targetin misalnya dari OSIS-nya tuh berapa ditargetin buat dibagi takjil hari ini, misalnya 30 paket, berarti 30 paket. Jadi di situ santri belajar kalau kita tuh di sini tuh harus belajar bersyukur gitu, terus harus belajar saling membagi di bulan Ramadan, ya lebih memperbanyak ibadah. Untuk persiapannya gimana nih, kan udah dikasih tahu tuh udah semua teknis, berarti udah buat juga teknis, berarti udah mateng banget kan. Udah. Nah kalau untuk persiapan sampai sekarang udah berapa persen? Untuk acaranya kan udah H-2 nih ya, tanggal 22 kita opening Gebiar Ramadan. Untuk persen itu sekitar 80 ya. Iya 80%-an lah. Berarti udah hampir matang banget. Iya udah hampir mendekati selesai gitu persiapannya. Karena udah mau H-2 juga. Iya udah mau H-2. Nah terus kemarin tuh kan kita minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin lah ya, kita baru beres PTS tuh. Kalian kan PTS iya, belajarnya juga iya, terus kalian juga buat juga penulis iya, kalian juga mikirin ini buat rangkaian acara di Gebiar Ramadan. Itu tuh kalian gimana sih buat bagi waktunya? Kalian tuh pasti kan sibuk juga buat terus rapat, kalian juga belajar, itu gimana cara kalian ngebagi waktu dan juga buat istirahatin diri gitu? Karena pasti ada beberapa orang yang ya capek gitu, gak beberapa orang juga yang gak stugov calendar aja tuh capek cuman karena PTS di sebelum bulan Ramadan. Tapi kan kalian sekarang masuk ke bulan Ramadan dan kalian juga harus membuat rangkaian acara gitu, gimana caranya? Kalau dari aku sendiri, memang kemarin tuh dengan padatnya, terus harus persiapan PTS, terus harus mikirin konsep Gebiar Ramadan. Tapi itu balik lagi ke diri sendiri, karena kan kita berani masuk stugov calendar juga pasti udah harus tahu resikonya bakal padat, terus bakal harus pandai manage waktu. Untuk aku kalau manage waktu aku lebih kayak misalnya ya waktunya belajar, kalau di asrama itu malam ya waktunya belajar, tapi giliran udah balik ke lingkungan stugov calendar, lingkungan OSIS, itu berarti udah mikir lagi ke situ. Tapi untuk lebih kayak capek, dibilang capek pasti capek, tapi kita harus harus bisa ngibur diri sendiri. Kalau aku lebih kayak self time aja di asrama, misalnya dengan kayak bersih-bersih lainnya, terus kayak relaxin diri sendiri aja gitu. Ngobrol sama temen tuh buat relax kok. Kalau dari Gisa gimana? Kalau aku ya pasti gitu ya, ada yang harus dikorbanin, mau itu waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi, karena kita mau masuk ke stugov, berarti kita harus siap gitu, keambil waktunya, mau itu dari waktu jajan, kita harus ngambil waktu itu jadi ngurusin semua kegiatan, dan ya itu kita harus bisa ini aja manage waktu, kontrol gitu. Iya. Kalau misalnya Gisna lagi capek, Gisna ngapain tuh?
Kalau misalnya kan bebersih, ngobrol sama temen. Kalau misalnya Gisna gimana gitu? Baca Quran ya guys ya. Insya Allah. Iya, karena bulan Ramadan juga Iya. banyakin perbanyak Al-Quran. Karena bulan Ramadan juga bulannya turunnya Al-Quran. Iya. Seru Iya. ya. Gisna, Gimana Gisa kalau misalnya lagi capek? Ya mungkin kalau aku lagi capek, aku bisa nenangin diri mungkin ya supaya nggak terlalu capek. Terus insya Allah kayak tadi baca Quran karena Masya sekarang itu Allah. bulan Ramadan. Terus memperbanyak amalan baik yang bisa kita lakuin gitu. Terus ya tidak. harus istirahat juga mungkinnya dari sekarang, karena kalian juga 6 hari itu ya berturut-turut terus aja digeteng nanti sampai closing gebiar Ramadannya selesai. Kalian terus pasti rapat evaluasi persiapan buat hari besok. Setelah hari satu selesai buat hari besok siap-siap lagi kayak gitu mungkinnya. Cari refreshing kayak sekarang ya Mbak. Oke semua people, mungkin cukup ya berbincang-bincangnya dengan 2 tamu kita hari ini. Dari kesimpulan dari yang tadi itu, karena banyak ya rangkaian acara kegiatan dan lainnya itu di bulan Ramadan tuh bisa hanya dengan kegiatan seperti itu dan memang positif, itu bisa menambah menambah pahala kita, apalagi dengan beribadah yang lainnya gitu. Hanya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti kita kajian, terus kita muhadharah juga mengasah public speaking, dan juga kita bagi-bagi takdir, itu kan termasuk amalan juga ya, seperti sedekah dan lainnya, itu bisa dilipat gandakan juga pahala-pahalanya. Mungkin untuk kalian ada kata-kata hari ini di bulan Ramadan ini, kata-kata Semangat Ramadannya gak hanya untuk santri, untuk orang di luar semua, pokoknya semangat Ramadannya perbanyak amal ibadahnya. Untuk Gisna ada kata-kata hari ini? Dari aku untuk kalian harus tetap semangat terus. Ya, tetap terus semangat walaupun di bulan Ramadan. Saum tidak menghalangi untuk kita beribadah kapanpun itu. Tetaplah beribadah, karena di hari biasa aja kita beribadah mendapatkan pahala, apalagi di bulan Ramadan ini lebih ditambahkan lagi pahala-pahalanya. Mungkin cukup sekian dari saya, Anissa Nadia Husna, sebagai host podcast kali ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Andi Naima dan Gisna. Terima kasih ya bincang-bincangnya. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.